Halo semuanya. Jadi di sini kami ingin belajar bersama tentang salah satu materi informatika kelas 11 yaitu topologi jaringan komputer. So, please pay attention. Oke, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya Reni Aprilia Kartikasari, absen 219. Yang kedua saya Evi Hajar Nurahidah, absen 13. Dan yang terakhir ada saya Putri Ainu Rizky, absen 28. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke materi kita. Jadi, apa itu topologi jaringan komputer? Topologi jaringan komputer adalah metode atau pola yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan, baik secara fisik maupun logis. Topologi ini menentukan bagaimana perangkat dalam jaringan saling berkomunikasi, bagaimana data mengalir dari satu titik ke titik lain, serta bagaimana sumber daya jaringan dikelola. Nah, aspek dalam topologi jaringan komputer itu ada dua, yaitu ada topologi logis dan juga ada topologi fisik. Topologi logis yaitu mengacu pada bagaimana data bergerak atau mengalir di antara perangkat meskipun posisi fisiknya berbeda. Sedangkan topologi fisik itu mengacu pada tata letak nyata perangkat keras dalam sebuah jaringan. Oke teman-teman, jadi topologi jaringan komputer itu memiliki berbagai macam jenis topologi. Nah, di sini salah satunya ada topologi bus. Topologi bus adalah salah satu jenis topologi jaringan yang paling sederhana dan banyak digunakan pada awal perkembangan jaringan komputer. Pada topologi ini, semua perangkat dalam jaringan terhubung ke satu kabel utama yang disebut bus atau backbone. Data yang dikirim oleh satu perangkat akan mengalir melalui kabel utama dan diterima oleh perangkat yang dituju. Nah, topologi bus ini memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Kelemahan yang pertama yaitu rentan terhadap gangguan. Jadi, jika kabel utama rusak, akan terputus, seluruh jaringan akan terganggu dan tidak bisa berfungsi. Yang kedua yaitu masalah tabrakan data. Jadi, karena semua perangkat menggunakan kabel yang sama, kemudian terjadi tabrakan data tinggi, terutama jika banyak perangkat mengirim data secara bersamaan. Yang ketiga yaitu skalabilitas terbatas. Jadi, topologi bus tidak cocok untuk jaringan besar karena performa akan menurun seiring bertambahnya perangkat. Yang keempat yaitu sulit diperbaiki. Jadi, jika terjadi masalah, sulit untuk menemukan lokasi kerusakan karena semua perangkat terhubung ke satu kabel. Dan yang terakhir yaitu keamanan rendah. Jadi, data yang dikirim melalui kabel utama dapat diakses oleh semua perangkat, sehingga rentan terhadap penyadapan. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan topologi bus. Yang pertama yaitu sederhana dan mudah dipasang. Jadi, topologi bus hanya membutuhkan satu kabel utama, sehingga instalasinya relatif mudah dan cepat. Yang kedua yaitu biaya murah. Jadi, karena hanya menggunakan satu kabel utama, biaya material dan instalasi lebih rendah dibandingkan topologi lain seperti mesh atau star. Yang ketiga yaitu tidak membutuhkan perangkat tambahan. Jadi, topologi bus tidak memerlukan hub atau switch seperti pada topologi star, sehingga lebih hemat biaya. Dan yang terakhir yaitu cocok untuk jaringan kecil. Jadi, topologi bus ideal untuk jaringan dengan jumlah perangkat terbatas, seperti di kantor kecil atau lab komputer. Selanjutnya, ada cara kerja dari topologi bus. Yang pertama yaitu semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Yang kedua yaitu data dikirim melalui kabel utama dan diterima oleh perangkat tujuan. Dan yang terakhir yaitu terminator dipasang di ujung kabel untuk mencegah pantulan sinyal. Lalu ada topologi star. Apa itu topologi star? Topologi star adalah jenis topologi yang dimana menghubungkan semua komputer dalam jaringan dengan menggunakan hub atau switch terpusat. Hub atau switch terpusat ini digunakan sebagai perantara komunikasi antar komputer untuk mengirim data ke komputer lain melewati hub. Setiap komputer
cara kerja topologi start, yaitu dengan mengandalkan kendali pusat. Semua link melalui pusat yang disediakan oleh hub atau switch sebagai central node. Kemudian, hub atau switch tersebut bisa mentransfer sinyal atau paket data ke semua node yang terhubung. Nah, topologi star memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, jaringannya mudah untuk dikembangkan dengan cara menarik kabel menuju konsentrator. Yang kedua, memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Yang ketiga, lebih fleksibel karena semuanya terpusat ke satu titik pusat. Yang keempat, mudah mendeteksi masalah dalam jaringan. Nah, yang kelima, jika terjadi salah satu kabel yang menuju net terputus, tidak akan mempengaruhi jaringan keseluruhan. Selain kelebihan, topologi start juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, jika terjadi masalah pada hub atau switch, maka semua komputer dalam jaringan akan bermasalah. Yang kedua, bila pengiriman data secara bersamaan waktunya, dapat terjadi kolision. Yang ketiga, biayanya mahal karena menggunakan banyak kabel. Yang keempat, jika menggunakan hub, maka semakin banyak komputer yang terhubung, maka kecepatan jaringannya pun akan berkurang. Lalu ada topologi ring. Topologi ring adalah jenis topologi jaringan di mana setiap node terhubung ke dua node lainnya hingga membentuk rangkaian yang menyerupai bentuk cincin atau melingkar. Pada topologi ini, setiap node berfungsi sebagai repeater atau penguat sinyal bagi node sebelum maupun sesudah. Nah, topologi ring memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, data mengalir dalam satu arah sehingga mengurangi kemungkinan tabrakan data. Yang kedua, lebih mudah dirancang karena tidak banyak peralatan tambahan. Yang ketiga, biayanya lebih murah dan hemat kabel. Lalu kekurangannya, yang pertama, jika satu perangkat mengalami kegagalan, seluruh jaringan bisa terpengaruh. Yang kedua, semua data yang ditransfer melalui jaringan harus melewati setiap node di jaringan, yang dapat membuatnya lebih lambat. Yang ketiga, pengembangan jaringan lebih susah dilakukan karena penambahan atau pemindahan perangkat dapat berpotensi merusak jaringan. Lalu, cara kerja topologi ring adalah dengan membuat semua komputer yang terhubung di dalam jaringan menjadi repeater bagi komputer di sampingnya. Setiap data yang dikirim pada topologi akan melewati sebuah nama yang disebut token. Alat ini terpasang di setiap komputer. Ketika melewati token, data akan dicek terlebih dahulu. Jika data tersebut dibutuhkan pada komputer, maka token itu akan mengambilnya. Dan jika tidak dibutuhkan, token akan meneruskan data tersebut ke komputer lainnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang jaringan topologi tree. Pengertian topologi tree adalah jaringan yang proses pengembangannya dilakukan dengan menggabungkan dua topologi. Jenis topologi ini merupakan gabungan dari dua topologi start dan topologi bus yang berperan sebagai backbone atau tulang punggung. Nah, topologi tree ini ada beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, manajemen data yang baik. Dengan begitu, jaringan topologi tree dapat dikembangkan menjadi lebih luas. Kerusakan dan kesalahan yang terjadi di jaringan dapat dideteksi secara akurat, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. Yang kedua, mempunyai jaringan yang besar. Topologi ini memiliki jaringan yang lebih besar dibandingkan topologi lainnya. Nah, yang ketiga, memiliki keterbatasan titik. Topologi ini memiliki keterbatasan yang dilakukan pada titik koneksi dan juga broadcast traffic. Karena hal ini, topologi tree mampu mengatasi seluruh keterbatasan yang terjadi pada topologi start di induksi topologi bus. Dan yang terakhir yaitu adanya akses segera. Dengan adanya kelebihan ini, beberapa perangkat pada jaringan menjadi lebih mudah dihubungkan secara cepat ke hub pusat.
Nah, topologi tree juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama pengelolaannya tergolong sulit. Topologi ini memiliki pengelolaan jaringan yang tergolong sulit dan rumit dibandingkan jenis lainnya. Yang kedua, biaya yang lebih mahal. Topologi ini tergolong mahal karena memerlukan perangkat keras seperti kabel dan hub dengan jumlah yang cukup banyak. Yang ketiga, dapat melumpuhkan jaringan. Jika ada masalah pada hub pusat atau data kabel trunk, ini dapat menyebabkan kelumpuhan pada keseluruhan jaringan. Dan yang terakhir yaitu perawatannya sulit. Topologi ini memiliki perawatan dan konfigurasi yang tergolong sulit dibandingkan topologi jaringan yang lain. Hal ini disebabkan karena banyaknya node yang harus dirancang pada topologi tree. Nah, cara kerja topologi tree ini yaitu dengan struktur berjenjang di mana node utama terhubung ke beberapa node cabang dalam beberapa tingkatan, dan topologi tree dapat dianalogikan sebagai pohon bercabang yang terdapat sistem bertingkat untuk membentuk jaringan. Kita akan membahas tentang topologi hybrid. Pengertian topologi hybrid ini adalah model topologi jaringan yang unik karena merupakan gabungan dari dua atau lebih jenis topologi yang berbeda. Nah, kelebihan dari topologi hybrid ini yang pertama, kemampuan menggabungkan topologi beragam. Ini memberikan pengguna jaringan untuk menciptakan struktur yang unik dan optimal untuk lingkungan mereka tanpa terikat oleh batasan satu jenis topologi saja. Yang kedua, kinerja yang stabil. Meskipun topologi hybrid menggabungkan berbagai jenis topologi, kinerja jaringannya tetap stabil. Yang ketiga, fleksibilitas tinggi. Dengan menggabungkan dari berbagai jenis topologi ini disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di lingkungan jaringan tertentu. Yang keempat, kemudahan pengembangan. Pengembangan dan perluasan jaringan dalam topologi hybrid cenderung lebih mudah dibandingkan topologi lainnya. Nah, yang terakhir, toleransi kesalahan yang tinggi. Topologi hybrid memiliki kemampuan untuk menangani gangguan lebih baik daripada jenis topologi lainnya. Kekurangan dari topologi hybrid yang pertama, potensial untuk kesalahan konfigurasi. Kesalahan dalam konfigurasi ini dapat mengakibatkan gangguan atau kerentanan dalam jaringan. Yang kedua, biaya yang tinggi. Pembangunan dan pemeliharaan topologi ini memerlukan biaya yang cukup tinggi. Ini disebabkan oleh kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak khusus yang mungkin diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai jenis topologi. Yang terakhir yaitu kompleksitas pengelolaan. Karena pengelolaan jaringan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis topologi yang digunakan, hal ini memerlukan sumber daya tambahan dalam hal personal dan waktu. Nah, cara kerja topologi hybrid adalah dengan menggabungkan beberapa jenis topologi jaringan untuk membentuk sistem yang lebih fleksibel dan efisien. Misal, sebuah perusahaan memiliki 3 bagian. Ketiga bagian tersebut memiliki sebuah komputer yang saling terhubung menggunakan topologi yang berbeda. Jadi itu tadi penjelasan dari kami tentang topologi jaringan komputer. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. See you.